Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris, salah satu chapter yang ada di kelas 7 dengan judul I'm Proud of Indonesia. Oke, lanjut saja sebelum kita mempelajari lebih lanjut dari materi ini. Tentunya kita di awal-awal pertemuan di kelas 7 kemarin kita mengenal salah satu materi, yaitu tentang adjektif. Nah, nanti kali ini di chapter 7 ini kita belajar banyak tentang bagaimana menerapkan adjektif itu dalam kalimat, ya. Nah, yuk kita lanjutkan belajar kita. Kali ini kita akan memulai membahas teks yang kita pelajari di chapter ini, yaitu tentang descriptive text. Nah, teks ini merupakan sebuah teks yang digunakan untuk menjelaskan seseorang, benda, maupun hewan secara spesifik. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa teks ini itu digunakan untuk menjelaskan sebuah atau seseorang, ya, kemudian sebuah benda maupun hewan secara spesifik. Oke, saya lanjut. Nah, jika ingin menceritakan sesuatu maka kamu bisa menggunakan struktur teks deskriptif yang mana terdiri dari identification kemudian description. Nah, apa itu identification? Jadi ini ibaratnya sebuah paragraf di mana berisikan tentang identifikasi objek, baik benda, orang, atau hewan yang akan dijelaskan. Intinya, bagian ini mempunyai tujuan untuk mengenalkan kepada pembaca sebelum mengetahui lebih rinci pada bagian berikutnya. Misalnya kamu mempunyai seorang teman, kemudian kamu ingin menceritakan atau mendeskripsikan tentang teman kamu tersebut, maka kamu di awal cerita, di awal gambaran atau deskripsi itu, kamu bisa menceritakan tentang siapa dia, misalnya namanya, nama panggilannya, nama lengkapnya, kemudian di mana dia tinggal, dan lain sebagainya. Nah, kemudian disusul paragraf berikutnya, yaitu berisi tentang description, ya, dimana ini berisikan atau paragraf ini berisikan tentang penjelasan rinci mengenai objek yang akan dijelaskan, yang mana meliputi karakteristik, bagian, dan kualitasnya. Oke, lanjut. Struktur teks pada descriptive text ini biasanya mempunyai ciri-ciri, ya. Yang pertama, menjelaskan objek secara jelas dan rinci. Jadi kalau misalnya kamu menggambarkan tentang teman kamu yang bernama Budi, kamu ya hanya menjelaskan tentang siapa itu Budi, ya. Dari awal sampai akhir yang diomongkan adalah Budi terus, ya. Kemudian menggunakan simple present tense. Nah, ini sudah kita kenalkan di awal-awal kelas 7 kemarin tentang penggunaan to be, ya. Kemudian sedikit tentang kata kerja dan lain sebagainya. Nah, kemudian menggunakan kata kerja penghubung relating verb is, am, are, serta kata kerja has atau have. Oke, lanjut. Nah, sekarang contohnya, ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan tentang benda, ya, describing things. Nah, ini contoh teksnya. Ini adalah menceritakan tentang kebanggaan seseorang pada sekolahnya, ya. I'm proud of my school. Our teachers are smart. We have many good books and magazines in our school library. The classrooms are not big and they are clean and tidy, but the schoolyard is very small, dan seterusnya, ya. Nah, di dalam teks ini kamu melihat beberapa kata sifat, ya. Ada good, kemudian ada big, kemudian ada small, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut saja. Nah, teks yang sekarang kita lihat ini adalah mendeskripsikan tentang orang, describing people, ya. Kamu lihat di sini ada good, kemudian ada angry,
kemudian ada apa lagi nih ya, friendly. Nah, ini semua adalah kata sifat ya. Ini menceritakan tentang seseorang. Dalam hal ini adalah ayah ya. Oke, my father is a good man. Nah, kata good itu adalah kata sifat, di mana dia menceritakan atau menjelaskan tentang orang itu, bahwa orang itu adalah orang yang baik ya. Oke, nanti bisa kamu pelajari lagi. Nah, nanti bisa dilihat lagi ya video ini. Oke, lanjut. Sekarang kita mendeskripsikan tentang animal, tentang hewan ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada seekor hewan kucing ya, namanya adalah Manis. I love my cat Manis, she makes me happy. When I tickle her, she rolls around the taps her paws on my hands. Nah, kamu lihat di sini ada beberapa kata sifat ya, ada happy, kemudian ada mana lagi nih ya, dan beberapa nih ya yang menggambarkan apa, fisik ya, jadi menggambarkan tentang fisik kucing tersebut. Nah, oke, dari atas sampai bawah ini menggambarkan tentang si Manis ini ya. Oke, nah saya kira cukup ya. Nah, sekarang tahu kan bagaimana teman-teman atau adik-adik semua mengetahui bagaimana cara untuk mendeskripsikan tentang tadi benda, kemudian hewan, kemudian tempat mungkin ya. Nah, mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.